Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ghazali Bagusani Putra, dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan micro teaching kali ini, saya akan memberikan perkuliahan dengan nama mata kuliah Psikologi Motivasi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu memahami mengenai konsep motivasi serta teori motivasi di dalam psikologi, serta mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep teori tersebut untuk menganalisis suatu gejala pada perilaku manusia. Selain itu, mahasiswa juga mampu melakukan kajian kasuistik motivasi pada fenomena di lapangan. Pada mata kuliah psikologi motivasi terdapat 5 capaian pembelajaran atau CPMK, yaitu yang pertama CPMK 1, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan definisi motivasi. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pokok-pokok teori motivasi. Dan yang ketiga, CPMK 3, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep teori motivasi dan tokoh-tokoh psikologi. Sedangkan CPMK 4, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan prinsip-prinsip teori motivasi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, CPMK 5, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami penerapan kasus-kasus terkait motivasi dalam pelayanan psikologi. Kuliah psikologi motivasi dilakukan dengan pendekatan problem-based learning dan collaborative learning, yaitu di mana permasalahan aktual digunakan sebagai konteks dalam pembelajaran mahasiswa, serta mahasiswa dapat bekerjasama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menciptakan suatu produk akademik. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, tugas presentasi hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang social cognitive theory. Yang dua, tugas presentasi hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang human motivation theory. Dan evaluasi yang ketiga adalah evaluasi tengah semester berupa IC individual. Sedangkan tugas yang keempat adalah tugas presentasi hasil diskusi kelompok 3, itu tentang motivasi dan dunia kerja. Yang terakhir adalah evaluasi akhir semester berupa IC individual. Seluruh materi dan evaluasi ini dilakukan melalui ELITAP sebagai Learning Management System di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan micro teaching kali ini dipersembahkan cuplikan kuliah pertama, yaitu memahami definisi, tujuan, jenis motivasi, serta model terciptanya motivasi. Berikut cuplikannya. Baik teman-teman, tadi sudah saya jelaskan tentang RPS-nya ya, termasuk evaluasi. Di situ ada 3 tugas, ada 1 ETS, ada 1 UAS ya. Jadi sifatnya sudah ada di RPS dan itu sudah saya upload di ELITAP ya. Siapa yang belum punya ELITAP? Sudah semua. Oh, sudah semua. Oke, good. Ya. Kita akan membahas tentang psikologi motivasi ya. Katanya Hergahan, every human behavior is purposive behavior. Jadi, setiap perilaku manusia itu pasti bertujuan. Tidak ada yang tidak punya tujuan kecuali, mohon maaf ya, orang yang kemudian punya gangguan jiwa. Gitu ya. Contoh saja, kita pakai baju, itu pasti punya tujuannya. Ya, saya tanya, kenapa pakai baju seperti ini, Mas? Harinya bebas Pak, soalnya hari Selasa. Harinya bebas. Baik, memilih baju yang ini di antara bebas yang lain. Kenapa? Karena di lemari adanya ini Pak. Ya, tujuannya paling atas gitu ya. Ini cowok, praktis, isinya praktis gitu ya. Kalau kita lihat cewek, Mbak Galuh kenapa pakai baju ini? Warnanya cerah sih Pak. Warnanya cerah. Warna biru. Jadi cerah gitu ya. Jadi ada tujuannya. Every behavior, human behavior is purposive behavior. Itu menurut Hergahan. Kemudian motivasi itu adalah kondisi yang menggerakkan perilaku secara persisten atau terus-menerus. Ini kata kuncinya, menggerakkan terus-menerus untuk mencapai tujuan. Ini dulu yang kita bahas ya. Jadi menggerakkan perilaku ini sepertinya. Jadi perilaku kita itu hanya diam saja ketika kita tidak ada motivasi. Ini kayak orang bambung, kalau orang bahasa Jawanya mengatakan demikian, bambung tidak tahu apa-apa gitu ya, diam aja. Ini motivasilah yang menggerakkan.
perilaku kita secara terus-menerus. Jadi kalau orang termotivasi itu terus-menerus. Tidak ada saya baru termotivasi nih. Kan ada kan? Biasanya kita olahraga. Siapa yang di sini sering olahraga? Dilihat dari sepatunya. Dilihat dari sepatunya, mana sepatu sportnya? Mbak Galuh, olahraga. Sering olahraga, rutin. Mbak Mi? Enggak. Olahraga udah kurus ya, jadi nggak perlu olahraga. Olahraga nggak, Mbak? Kalau mau-mau aja ya. Olahraga nggak? Enggak, olahraga nggak. Sama ya. Jadi kalau olahraga itu biasanya kalau kita termotivasi, kita mengatakan saya baru termotivasi olahraga nih. Ini salah. Yang disebut sebagai motivasi itu secara persisten terus-menerus. Jadi kalau kita termotivasi untuk olahraga itu berarti kita olahraga terus-menerus rutin. Seperti yang dilakukan Mbak Galuh. Itu ya, terus-menerus untuk mencapai tujuan tadi, kembali ke Ergahan tadi. Karena every human behavior is purposive behavior. Dia punya tujuannya. Ya. Jadi kalau kita kita katakanlah kuliah, apa tujuan kita kuliah? Apa, Mbak? Dapat ilmu, Pak. Dapat ilmu. Dapat gelar, Pak. Dapat gelar. Menambah wawasan. Dapat ilmu. Menambah jodoh. Apa? Semuanya itu. Oh, semuanya terangkum. Berarti kan punya tujuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak termotivasi atau dimotivasi, maka kita harus ingat tujuan kita. Ya, ini kan kelas karyawan, teman-teman juga karyawan, tapi juga sebagai pelajar, sebagai mahasiswa di sini. Artinya ketika kita kok males untuk bekerja, males untuk belajar, kita kembali ke tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Oh, kalau kita ingin bekerja, tujuannya apa? Kenapa Anda bekerja? Dapat uang. Dapat uang. Dapat uang. Dapat uang. Kabeh dapat uang. Dapat uang. Berarti nanti ketika dimotivasi, kok males? Orang Jawa mengatakan aras-arasan gitu ya, males untuk kita mau bekerja, kita ingat utangnya masih berapa. Berapa yang harus dibayar di koperasi, di bank, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita termotivasi 100% begitu ya. Nah, kemudian mari kita lihat kondisi tersebut dapat secara internal maupun eksternal, itu yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik gitu ya. Itu nanti kita akan bahas slide berikutnya tentang field theory atau Goodwin tahun 1954. Nah, teman-teman, saya kemarin habis ngisi kajian di seminar ya di Pertamina. Saya mendapat 5, mohon maaf meskipun ini 6 ya, 5 voucher BBM pertama. 200.000 satu vouchernya. 200.000 pertama voucher. Jadi kalau 5, 1 juta. Tadi saya sebelum sebelum teman-teman masuk ke sini, saya sudah menempelkan voucher itu di bawah kursi di ruangan ini. Bagi yang mendapatkan, ya selain itu ya, bagi yang mendapatkan, mohon maaf ya, cuma 5 soalnya ya, jadi 6 orang itu mungkin nggak kedapatan semua gitu ya. Jadi silahkan kalau ada yang butuh memang voucher Pertamax 200.000, silahkan diperiksa atau silahkan ambil, itu milik Anda, monggo. Saya letakkan tadi di bawah kursi. Tidak harus kursi Anda ya, tidak harus kursi Anda, tidak harus kursi Anda. Dalam ruangan ini, silakan. Dalam ruangan ini. Nah, sudah gini-gini ya. Yang beruntung mendapatkan voucher, satu vouchernya 200.000 rupiah. Ya, kameramen boleh kok ngambil juga, enggak apa-apa. Silakan. 200.000 satu voucher, kalau dapat 2 berarti dapat 400.000 ya. Di bawah kursi. Dapat 1 ya, oke, 200.000 dapat 1 ya. Putih, vouchernya putih ya. Adanya stiker. Ayo nyarinya harus pelan-pelan, betul-betul dilihat. Ada enggak? Dapat 1. Ada 1 kursi yang belum diperiksa ini kelihatannya.
Dia bahagia banget. Dapat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Baik, jadi besok di headline news gitu ya. Headline news itu ada 6 mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad Surabaya tertipu seorang dosen gitu ya. Tertipu seorang dosen. Pertanyaan saya, mengapa Anda mau? Saya prank seperti itu, kenapa Anda mau? Disuruh, oke saya catat. Disuruh, oke disuruh nyari. Kenapa Anda mau, Mas? Lumayan dapat 200.000 secara gratis, cuma-cuma. Wah, 200.000. Kalau dapat 1 voucher, kalau 5 voucher dapat 1 juta. Kenapa mau bergerak? Kenapa mau bergerak sampai kursinya diginiin, dilihat kursinya temennya dirogoh-rogoh karena diinstruksikan. Padahal bebas loh tadi nggak instruksi. Nggak nyari juga nggak apa-apa loh, diem aja nggak apa-apa loh. Wes, analisanya BBM naik, kemudian demo. Kenapa Umi? Karena itu kan kebutuhan bahan bakar setiap hari digunakan. Jadi kalau ada voucher yang lumayan. Lumayan. Bakal lu jaga. Ekonomi. Indis ekonomi ya. Iya benar ya. Jadi Anda bergerak tadi betul ya? Anda bergerak karena sesuatu. Apa itu? Tujuannya. Tujuannya apa? Ekonomi tadi ya. Indis ekonomi tadi ya. Berarti apa? Ekonomi. Ekstrinsik atau intrinsik nih? Seharusnya saya ekstrinsik ya, eksternal. Eksternal. Semuanya eksternal kan? Nggak ada yang sukarela gitu, nggak ada kan ya? Pasti ada harapannya. Nanti saya dapat voucher, saya bisa beli bensin pertama katakanlah gitu ya dan sebagainya. Itu ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu dorongan dari dalam diri. Dulu saya perokok nih. Saya perokok. Ya, kemudian istri saya mengingatkan saya, "Mas, Bo, berhenti merokok." Gitu ya. Paling nggak ngurangi, dia bilang gitu kan ya. Kemudian saya jawab ke istri saya sudah mengurangi 1 persatu dari bungkusnya tiap hari kan gitu ya. Istri saya minta saya, "Mas, hentikan rokok." Oke, saya berhenti. Saya berhenti karena istri saya. Tapi begitu saya ketemu teman di luar, pasti saya akan merokok. Itu ekstrinsik. Biasanya akan lemah. Gitu ya. Tapi kalau intrinsik, kemauan saya sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Jadi saya sudah berhenti, saya nggak mau. Nah, teman-teman, saya mengamati diri saya ya. Kalau saya ini motivasinya adalah lebih banyak didominasi oleh ekstrinsik. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kebanyakan ekstrinsik. Saya nggak tahu teman-teman. Nah, pengakuan dosa. Ya, seperti itu ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Kerja aja sekarang coba ngajar, kerja, ekstrinsik semua. Anda berpakaian, saya berpakaian, ekstrinsik semua. Misalnya saya tanya, "Mas Ali kenapa pakai baju lurus seperti ini?" Oh, saya dikatain sama teman saya kemarin tuh kalau saya pakai baju lurus agak kotak-kotak ini saya kelihatannya tambah gagah perkasa gitu ya. Maka tiap hari dia pakai seperti itu kan ya. Karena dia mencerminkan dari permintaan orang lain atau ekstrinsik. Nah, nih teori Medan, masih ingat ya, field teori semester awal. Teori Medan itu B sama dengan fungsi interaksi person dengan environment. Nah, ini semester awal-awal dulu Anda pernah. Fungsi F matematis itu, fungsi matematis itu artinya tidak bisa kita tentukan kapan itu terjadi. Dalam ilmu sosial seperti itu. F, mana yang menguasai? Jadi gini, kalau P-nya itu lebih gede, personal ya, internal kita itu lebih gede daripada E-nya, itu disebut sebagai internal locus of control atau motivasi intrinsik. Tapi kalau E-nya lebih gede, ya itu disebut external locus of control atau motivasi ekstrinsik. Ya, jadi bermacam-macam nih. Mungkin kalau beribadah Anda yang ini ya harusnya ya kita ya
Harusnya lo ya, harusnya nggak tahu. Harusnya yang atas ini kan ya. Oh, harusnya. Tapi kadang-kadang tercampur juga yang sama yang bawah ya, tercampur. Takut dipukul, takut bukan takut sih, persepsi orang mertua, calon mertua gitu kan ya. Jadi ke masjid karena calon mertua gitu kan ya. Nah ini kebanyakan ya saya nggak tahu kalau teman-teman seperti apa ya. Tapi ini tidak bisa kita tentukan kapan P akan menguasai, kapan E akan menguasai gitu. Nah ini teman-teman, ini pekerja juga tapi sekaligus sebagai mahasiswa. 3 faktor penentu dalam sikap pekerja. Yang pertama kalau tadi internal lebih tinggi daripada eksternal. Itu artinya apa? Anda punya kemauan, Anda punya visi misi, Anda punya harapan ke depan, itu lebih diutamakan daripada visi misinya tempat Anda bekerja. Maka yang terjadi apa? Penyimpangan aturan perusahaan. Misalnya Anda bekerja di suatu instansi gitu ya, tidak mau diatur, nggak keluar dari perusahaan. Ya, jadi katakanlah gini, ada yang sambil jualan online shop atau apa di saat bekerja, ngaku aja nggak apa-apa kok. Nggak ada. Biasanya gini, ada orang yang kemudian jualan online shop gitu ya, pada saat dia bekerja di suatu perusahaan. Ternyata online shopnya lebih menjanjikan. Akhirnya apa? Dia kepentingan internalnya, faktor internalnya lebih tinggi daripada eksternalnya. Kalau disuruh nggak mau, ngapain? Saya dipecat aja sekarang, saya bisa hidup kok. Gitu. Mau cari yang kayak gitu? Kalau bisa iya gitu kan ya. Faktor internal lebih tinggi daripada faktor eksternal ya. Kemudian faktor internal lebih tinggi daripada faktor eksternalnya, seolah-olah kita nggak punya kemauan, nggak punya kehidupan pribadi, tidak ada work life balance, atau saya katakan bagi teman-teman yang masih muda, work love balance. Nah gitu kan ya, bukan life balance lagi tapi love balance. Kapan pacaran nih rek gitu ya, kapan ta'aruf rek ya. Jadi pekerja menjadi robot atau malaikat karena tidak punya free will. Di Jepang banyak terjadi ya, orang yang bekerja workaholic itu akan terjadi seperti ini. Kondisi idealnya bagaimana? Internal sama dengan eksternal. Ideal tuh. Makanya dulu saya pernah juga memimpin satu perusahaan. Di perusahaan itu saya tawarkan namanya everybody sales. Everybody sales. Jadi tidak hanya sales saja atau marketing saja yang jualan, tapi orang administrasi, OB bahkan tukang sapu, CS dan sebagainya boleh jualan. Everybody sales. Jadi mereka jualan, kalau dapat ya nanti akan komisinya sama dengan sales. Jadi everybody sales. Jadi kita kerja itu juga ada kepentingan kita juga. Pastikan tadi dikatakan kenapa Anda mau bekerja? Untuk apa Anda bekerja? Uang, kan gitu kan ya. Harapan Anda, pandangan Anda ke depan adalah uang, materi. Maka kita seimbangkan nih. Bagaimana kondisi faktor internal sama dengan faktor eksternal sebagai kondisi yang ideal. Nah, sekarang tentang model motivasi. Kenapa kok kita termotivasi? Yang pertama karena adanya ketegangan atau ketidakseimbangan. Contoh misalnya lapar, itu ketegangan itu. Sudah lapar? Sudah, ya. Ada kerupuk nanti bisa dinikmati sama sambelnya, ya. Jadi di situ ketidakseimbangan. Orang lapar, apa yang kemudian dalam perasaannya? Aku butuh makan. Sehingga ketika saya butuh makan, maka terdorong untuk mencari makanan. Entah itu pesan GoFood, ya kan, atau ke kantin, ya, dan lain sebagainya. Itu dorongan, motivasi. Nah, setelah itu perilaku upaya untuk memenuhi dorongan itu tadi ya, untuk muncul perilaku sebagai bahan bakarnya. Itu perilaku. Nah, perilaku kemudian sudah beli makanan, kebutuhannya terpenuhi, imbang lagi. Nanti 3 jam lagi nggak imbang lagi. Kan gitu. Ngantuk juga demikian kan ya. Ngantuk. Semuanya ini penuh dengan ketidakseimbangan yang harus kita seimbangkan dengan perilaku kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Penyesalan? Nyesal tadi gini-gini kursinya dirok. Silakan, ada pertanyaan? Pak saya. Silakan. Jadi sebaiknya kalau faktor internal dan juga faktor eksternal itu ideal atau seimbang. Nah, cara maintenance-nya itu gimana nih Pak? Biar seimbang itu, biar nggak berat sebelah. Iya, biar tidak berat sebelah.
kembali ke sini, tujuan. Jadi segala sesuatu motivasi tadi ya, itu kembali ke tujuan, biar nggak berat sebelah. Oke, katakanlah saya bekerja, saya mau dapat uang. Itu perusahaan ini saya ikut dia, maka saya dapat uang. Itu sudah imbang sebenarnya. Tapi nominal uang sesuai kebutuhan atau keinginan kita itu harus kita selaraskan. Jangan sampai gaji sekian tapi gaya hidupnya lebih. Maka menjadi tidak seimbang di situ. Sebenarnya tujuannya sudah sama nih. Perusahaan ngasih saya uang, saya butuh uang. Nominalnya sekarang yang kemudian kita sesuaikan. Sehingga mungkin Anda akan lihat career path-nya ada enggak? Karena career path itu pasti kaitannya dengan naik career itu pasti berhubungan dengan naik gaji. Iya toh? Benar kan ya? Kalau Anda melihat ada career path-nya ya, oh ada. Kalau ada berarti saya ke depan ada bayangan saya bisa stay di sini, saya komit di sini secara afektif komitmen karena ada itu. Karena ada bayangan akan naik gaji. Jadi kebutuhan saya semakin naik, nanti ada career path-nya. Jadi mohon maaf, carilah pekerjaan yang memang ada career path-nya. Misalkan, kok mesem-mesem? Ya, jadi tujuannya udah sama-sama sini ngasih uang, kita butuh uang. Tapi ingat, kebutuhan kita nominalnya semakin gede nih, serasa ya. Tapi betul nggak kebutuhan ini, ataukah itu keinginan? Nah, kalau misalnya, oh mampunya per bulan perusahaan hanya ngasih saya berapa gajinya Anda? Di sini 20 juta sebulan ya. Misalnya 20 juta sebulan nih gitu ya. Amin dong. Amin sekali naik gaji satu kali. Jadi kalau ini 20 juta, Anda harus menyesuaikan nominal 20 juta itu untuk kebutuhan Anda, tidak lifestyle-nya, tapi kebutuhan Anda. Imbangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cari aktivitas yang mendukung kepada perusahaan, tapi manajemen juga menghargai. Contoh tadi, everybody sales. Saya sebagai manajemen ngasih kesempatan agar mereka termotivasi. Boleh kok kamu jualan, tapi jualan produk kami, jualan produk kita. Imbang akhirnya. Mereka nggak jualan sendiri produknya, tapi produk kita. Gitu. Itu tentunya dibutuhkan kebijakan manajemen yang mendukung sama-sama ini. Orang Jawa mengatakan tumbuh, ketemu tutup, sama-sama butuhnya. Perusahaan butuh untuk biar produknya bisa dijual, karyawan butuh komisinya. Gitu. Ada yang lain gitu ya. Monggo, silakan. Pertanyaan. Mas Pak, pengalaman masa lalu itu juga mempengaruhi motivasi. Pengalaman masa lalu, ya. Ya, masa lalu itu macam-macam ya. Nah, ada mantan gitu kan ya. Mantan, katakanlah pengalaman masa lalu. Misalnya Anda ada traumatic event. Ada kejadian yang trauma terhadap satu hubungan misalnya. Akhirnya membuat seperti ini. Saya harus termotivasi mencari yang lebih baik. Bisa jadi seperti itu. Kalau ada traumatic event ya. Atau Anda belajar dari pengalaman masa lalu. Ya. Cuman kalau kemudian kita terkungkung pada masa lalu, maka bisa jadi demotivasi. Jadi memang ada dua hal ini, mata pisau ini. Masa lalu ini bisa membuat Anda termotivasi. Ya, saya tidak mau terjadi seperti masa lalu. Maka saya harus, misalnya, mohon maaf ya, saya terakhir dari keluarga yang tidak mampu, kemudian saya harus kaya nih, agar anak turun saya besok merasakan kekayaan, motivasi, gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian menjadi demotivasi, traumatic event jadi demotivasi. Misalnya, mohon maaf, pernah dikecewakan oleh seorang laki-laki, pernah? Oh pernah, wajahnya kelihatan. Pernah dulu ya. Terus kemudian kalau seandainya Anda trauma, maka Anda bisa demotivasi. Nggak mau lagi aku pacaran sama cowok. Maunya sama siapa? Nggak mau lagi pacaran sama cowok yang seperti itu. Nah, itu motivasi. Tapi kalau demotivasi, aku nggak pacaran lagi, semua cowok sama aja. Nah, ini harus hati-hati, demotivasi. Akhirnya nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah. Nah, itu. Ya, jadi memang ada dua sisi gitu ya. Apakah dia motivasi ataukah demotivasi. Tapi ingat,
Kalau dalam setting apapun itu, entah pekerjaan, pendidikan, hubungan, kembali ke tujuan. Biar Anda termotivasi. Cukup ya teman-teman? Sudah lapar kan? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.